Ya. Kita ngajak masyarakat yang di rumah untuk bisa melakukan langkah awal daur ulang kita bilang. Walaupun kelihatannya ini tumpukan-tumpukan Ya. sampah, Sampah. tapi bau-baunya bau-bau duit ya. Kadang-kadang kayak gitu ya. Ya, jadi sebenarnya duitin itu singkatan dari daur ulang. Itu ini. Oke, dari semua sampah tadi yang paling mahal kalian bisa bayar untuk customer apa? Aluminium kan. Aluminium ibu-ibu. Oke, aluminium. Jadi jangan dibuang ya ibu-ibu, dikumpulin, panggil, duitin, lewat aplikasi bisa? Bisa. Nah, kasih tahu caranya. Kita ada aplikasinya. Kita ada aplikasinya namanya Duitin. Ya. Aplikasinya kayak Oh, gini. di iOS sudah ada? Di iOS ada, di Di Android? Android ada. Ya, jadi ibu-ibu silahkan mau daur ulang gampang bisa pakai handphone atau hubungin WA Center. Dan ada di mana aja ya? Nah, kita sekarang udah bisa ngejemput di Jakarta, 5 area Jakarta. 5 hari Jakarta, oke. Daerah mana aja? Di Jakarta Pusat, Selatan, Oke. Barat. Oh, berarti Utara. basically Jakarta semuanya bisa ya? Jakarta semua bisa kecuali Kepulauan Seribu karena kita belum punya kapal. Oke. Sun mudah-mudahan. Nah terus kita di Tangerang Selatan udah bisa. Oke. Bogor, Depok? Depok sebagian kota Depok, sebagian Bekasi kita udah bisa jemput. Sebagian Kita lagi Tangerang. coba terus. Sebagian kota Tangerang juga. Terus kita di Bandung, di Bandung, di Semarang, di Yogyakarta kita bisa. Bandung Barat. Termasuk Bandung Barat. Oh iya Ciamis kita juga bisa. Ciamis, kita udah bisa. Gitu. Itu kita bisa jemput di situ, jadi tinggal pesen penjemputan dan sebenarnya kalau misalkan pesen nggak dapet bisa melalui WA Center kita. Oke. Jadi WA Center ya? khawatirnya picker lagi nggak ada, Biar nggak ada di dekat rumah teman-teman semua. Hah? Jadi bisa melalui WA Center nanti kita pastikan bahwa kita jemput. Gitu. Tetap sama, nggak ada charge. Oke. Free sekali, free. Minimal 3 3 kilo kita jemput. Minimal 3 kilo? Minimal free. 3 kilo. Free. Kapan lagi buang sampah diambilin? Gratis, dapat duit lagi? Dan kita juga selalu ngasih tahu bahwa kita memang ada 9 kategori, tapi bukan berarti lo harus punya 9 box ya. di rumah. Jadi lo mulai dari salah satu dulu nggak ada masalah. Sorry, 3 kilo itu in total dalam sekali ngambil apa salah satu? Salah satu. Oke. Salah satu kategori udah mencapai 3 kilo, yang lainnya di bawah 3 kilo nggak ada masalah. Kalau orang yang awal-awal ya biasanya milah 3 kilo kayak berat gitu ya. Tapi buktinya orang-orang sekarang on average tuh 15 kilo ke atas ya, satu rumah. Iya, dikumpulin dulu. Nggak berasa. Percayalah. Nggak berasa. Fun fact-nya, satu customer kalian paling besar dalam 1 bulan ngasilin berapa dari kalian? Di atas 200 kilo. Nominal? Nominal? Nominal sekitar 150-200 ribu per transaksi. 1 bulannya kurang lebih 4 juta ya? Enggak, itu tuh kan nggak tiap hari. Nggak tiap Oke, hari. nggak Nggak tiap hari. Itu biasanya 2 minggu sekali. Topnya Atau kalian seminggu berapa? Top customer kalian dalam 1 bulan? Dalam satu aplikasi bulan database berapa? sekitar berapa ya? 200 kiloan, 200-300 kiloan. Tapi itu kan bukan rumah ya? Rumah. Itu satu rumah? Satu rumah loh, Iya, Pak. kaget gua. Average sekarang rata-rata penjemputan kita per kontributor itu 33, sekian kilo. Kemarin di Bandung itu 210.000 rupiah. 1 bulan? Satu rumah. Satu rumah? Kos-kosan kali itu mah. Enggak, rumah. Rumah. Wow. Jadi sampah kita jemput, dapat duitin koin dan duitin poin, beli token listriknya. Di aplikasi di duitin bisa Di juga? aplikasi duitin bisa. Jadi rewardnya itu bisa buat beli pulsa, token listrik, atau pakai data. Nanti ke depannya pasti ada pengumuman lainnya. Ya. Dan atau bisa di cash out juga. Atau bisa Sebut diuangin, diduitin. Oke. Bener-bener dapat uang. Kalau itu kan tadi dari rumah, kita juga sebenarnya ngejemputin kita kerjasama juga sama perusahaan-perusahaan. Oke. Untuk ngejemputin, ya bukan ngejemputin sih, memang perusahaan-perusahaan itu sekarang kan udah align dengan ESG. Mereka harus Itu apa itu? melapor ESG. Sustainable Development Goals. Oke. Terus ada lagi ESG. Anyways. Mereka punya kewajiban itu ya? Jadi memang kita tahu isu-isu global terkait dengan climate change, mengenai global warming, dan isu itu memang benar adanya. Memang di Indonesia itu nggak bisa merasakan secara langsung. Taunya kalau musim kemarau panjang dan lain sebagainya. Kita udah kerja sama salah satu bank terbesar juga untuk melakukan tracking dari sampai yang mereka hasilkan dari cabang-cabangnya.
Dari kantor pusat, kantor cabang, itu kita jemputin sampahnya. Di kota-kota yang kita sudah buka. Ya, dan pada akhirnya mereka sebagai perusahaan mereka bisa lihat sampah yang gue hasilkan sebagai perusahaan itu berapa. Ya. Sampah yang gue hasilkan misalkan mereka ngebagi berdasarkan kanwil atau area, itu mereka bisa tahu. Atau bahkan di cabang mana yang menghasilkan sampah paling banyak, kategorinya apa, itu kita bisa berikan semua report itu. Dan yang paling penting adalah impact to the environment atau dampak terhadap lingkungan itu seperti apa. Itu langsung terkalkulasi dalam dashboard yang kita berikan. Gitu. Untuk, ya kalau misalkan untuk orang-orang yang belum tahu, mungkin prosesnya bagaimana sih? Misalkan gue sebagai kontributor kan, gue pengen duitin nih sampah-sampah di rumah gue, itu ada prosesnya gimana sih? Prosesnya pada saat udah milah ya. Iya. Kalau udah milah, teman-teman tinggal pesan penjemputan, bisa melalui app atau melalui WA Center kita. Nanti kita akan jemput tuh sampahnya. Ya, kita akan jemput sampahnya, nanti sampahnya akan masuk ke MRF Center kita. Kalau di Jakarta di sini nih tempatnya. Ya. Nah, dari situ kita akan melakukan pemilahan lebih detail lagi. Berdasarkan jenisnya. Kalau tadi kan kontributor berdasarkan kategori besar. Nah, kita berdasarkan jenis. Karena kalau misalnya pemilahan sampah itu yang krusial itu, kalau daur ulang itu yang krusial adalah proses pemilahan sampah. Pemilahannya in terms of kayak misalnya jenisnya, kalau plastik itu ada PET, ada HDPE, ada LDPE, itu harus kita pisah masing-masing. Belum lagi kita pisah juga berdasarkan warna. Karena kebutuhan dari partner-partner kita yang ngejemput sampah dari sini, itu mereka cukup spesifik. Kayak misalkan pabrik A, gue cuman butuh PET yang warnanya bening. Karena output gue warnanya bening semua. Kayak gitu. Kayak gitu yang terjadi. Gitu. Jadi di kitanya kita proses pemilahan. Paper pun kayak gitu. Jadi ada paper putih, itu larinya ke pabrik A. Ada kardus, larinya ke pabrik B. Dan seterusnya. Dan tiap hari dijemput biasanya. Berarti ini udah kayak memang ada supply chain ya? Betul. Ya, betul. Rantai makanan. Iya. At least kan kita tahu, maksudnya waktu orang ngumpulin, dia punya pemahaman ini akan jadi apa. Ya, takut disalahgunakan. Betul, itu pertanyaan yang sering muncul sebenarnya. Kayak tadi ya, minyak jalan tahu jangan-jangan lo saring dijual lagi jadi minyak curah gitu. Itu nggak terjadi kalau dari sisi kita, karena memang pada saat kita kerja sama manufaktur atau pihak yang akan membeli atau menjemput sampah daur ulang dari kita, itu benar-benar kita curate, kita pastikan bahwa lo bisa mengelola dengan baik nih, dengan proper. Kenapa? Karena juga pertanggungjawaban kita kan nggak cuma ke teman-teman yang ada di rumah, tapi perusahaan-perusahaan besar itu yang ya kita harus bisa jawab lah, at least seperti itu. Ini kemana ini? Jangan sampai nanti ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, kayak gitu. Jadi fungsi kita melakukan pemilahan, fungsi kita melakukan penjemputan, yang akhirnya kita harus memiliki mitra-mitra yang kita sebut tadi, duitin picker. Nah, duitin picker itu ada 2 jenis di kita, ada yang internal dan eksternal. Yang eksternal dulu yang gampang. Eksternal itu siapapun mau jadi picker. Bisa nih ya? Bisa. Berarti mau jadi picker, mau nambah-nambahin kerjaan gitu. Tinggal download aplikasi duitin picker yang warna putih, top up saldo minimum 25.000, udah punya timbangan, punya motor atau punya mobil, udah tinggal buka aplikasinya, ordernya masuk. Jemputin aja. Tapi ada trainingnya dari kita. Ada training pasti short dari training. kita. Ada short banget lah. Paling nggak tahu nih. SOP-nya dan lain-lain. Ada SOP-nya. Gitu. Ya. Itu yang eksternal, dan itu downloader kita mungkin udah sekitar 8 ribuan. Wow, 8.000 downloader. Untuk picker ya. Untuk pickernya aja. Iya, untuk picker, tapi nggak semuanya 8.000 jalan. Oke, kalau margin picker dapat berapa nih? Margin kita nggak sebut nilai. Berapa persen sebagai picker, mitra picker? On average ya? Iya, on average. 100%. Wow. Gua langsung 80 sampai 100%. Abis nge-host langsung lah, bro. Nah, baru mau ngomong. Gimana kalau kita sore di TV, pagi kita di cobain beneran. Nah, satu lagi picker in-house, picker internal kami yang memang kami bertanggung jawab terhadap mereka. Kenapa kami harus punya picker internal? Karena kami punya klien-klien. Tidak mungkin picker eksternal tiba-tiba datang ke kantornya bank tersebut. Tidak mungkin datang ke store tersebut. Kita harus meng-equip mereka dengan
baju, kaos atau vest dengan timbangan dan segala macam. Plus kita punya aplikasi khusus sebenarnya untuk mitra bisnis kami. Itu yang terjadi. Begitu terjadi transaksi di outlet, mereka teman-teman klien kami itu langsung bisa tahu terjadi transaksi, efeknya segala macam. Kalau efek keberlanjutan itu hebat. Itu yang kita lakukan justru. Ya, memang sebenarnya kenapa akhirnya ada dua jenis speaker ya tadi ya. Karena memang ternyata setelah kita jalan dengan partner-partner perusahaan, kita challenge lumayan besar untuk para informal sektor atau pikir-pikir partner itu bisa kita ajak untuk ngambilin sampah dari mall-mall, dari kantor-kantor. Kenapa? Karena pasti billing management kan ada ketentuannya masing-masing. Betul. Dan ada tahapannya. Ada tahapannya. Requirement-nya itu sedikit rumit kalau misalkan partner kita. Makanya pada akhirnya kita harus punya internal picker untuk ngejemputin dari perusahaan-perusahaan, mall-mall. Betul. Waktu itu menjadi sebuah challenge juga. Karena kan kalau misalkan ngambil ke mall itu window-nya sempit banget tuh. Kalau nggak pagi sebelum mall itu buka, atau sore setelah tutup. Pun juga kalau misalkan terlalu pagi, ya pegawai mall juga belum datang, gimana mau ngambil gitu loh. Jadi memang window-nya sempit. Betul, tapi tidak menutup bahwa picker eksternal itu jadi picker internal. Betul, karena udah kejadian. Itu terjadi di Bandung. Itu terjadi dan itu nggak cuma naik jabatan gitu. Naik jabatan. Dari outsource jadi permanentas. Ada jenjang karirnya. Ada. Waduh. Ada. Dan memang jenjang karir itu kita kedepankan ya. Artinya gini, kalau di Duitin itu salah satu poin yang mungkin harus di-highlight ya. Kita selalu mempekerjakan orang-orang yang ada di sekitar tempat kita berbisnis. Jadi artinya kita membuka peluang pekerjaan bagi teman-teman yang ada di sekitar sini. Ya, local human di sini. Yes, kearifan lokal. Kita lakukan itu. Dan yang paling utama adalah nggak cuma itu, tapi yang paling utama adalah kita memberikan mereka kesempatan untuk bisa memiliki jenjang karir. Gue mau nanya dulu, ada sekitar kayak batch untuk level kontributor nggak? Ada. Lu udah ngumpulin berapa? Lu dapat batch apa? Kita ada tiering gitu. Benar. Jadi itu lumayan interesting kan sebenarnya. Benar. Jadi ada badges kayak misalkan lu pertama kali daur ulang lu dapat batch apa, kalau udah mencapai titik mana lu udah batch apa. Itu kita ukur based on achievement sebenarnya. Nanti batch itu will be meaningful nanti sebentar lagi. Oke, kesimpulan yang bisa disampaikan dari kalian Duitin buat semua masyarakat termasuk calon kontributor atau calon hero-hero kalian. Boleh pesannya ya. Pesan-pesannya. Buat teman-teman semua, nyampah ya nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi ya balik lagi kita harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Buat kita di saat ini dan buat kita semua di masa depan. Itu yang penting banget. Memang nggak dirasain nih sekarang, tapi nanti sangat berasa. Walaupun saat-saat sekarang sudah kita rasakan. Yuk kita bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Apapun langkahnya, kemanapun kita melangkah untuk bertanggung jawab terhadap sampah, lakukan. Jadi itu ya teman-teman. Oke. Dan apa ya, namanya apa? Udah semua. Udah semua. Oh iya, paling khusus untuk teman-teman yang di Bandung, kita punya zona daur ulang juga. Jadi kalau nggak mau sampahnya dijemput, mau nganterin gitu ya, kita ada tempat namanya zona daur ulang di IKEA Kota Baru Parayangan. Jadi teman-teman bisa tinggal datang bawa sampah daur ulangnya, sekalian bisa beli ice cream di IKEA. Wow. Atau bahkan hasil sampah daur ulangnya itu bisa ditukarkan jadi ice cream atau apapun itu. Oh, itu kolaborasi kalian dengan IKEA? Kita lagi. Jadi selama ini gue dapat es krim gratis, sekarang buang botol itu dari kalian? Yang di Bandung. Yang di Bandung. Oh, yang di Bandung. Yang di Bandung. Tapi es krimnya bukan dari plastik sih, Om. Emang itu real es krim. Oh, ada rasa kalau iya lebih mahal. Oh iya. Kirain minyak goreng dong yang rasa plastik. Kalau dari Bapak apa yang disampaikan, Pak, dari obrolan hari ini, Pak? Nggak, kalau gue sih emang ya cukup amazed dari yang gue tahu kan cuman layer atasnya lah. Ini suatu aplikasi yang bisa ya kita bisa dapat uang dengan melakukan sesuatu yang baik. Ya kan biasa kan banyak melakukan sesuatu yang kotor dapat uang kan. Enggak, ini kita melakukan sesuatu yang baik, yang mulia, mendapatkan uang. Tapi nggak cuma itu doang ternyata. Jadi mereka punya punya dampak yang lebih besar daripada cuma sekedar itu aja gitu loh. Keberlangsungan hidup, lalu bisa menyentuh orang-orang yang memang yang selama ini nggak punya kesempatan, akhirnya jadi punya kesempatan kayak gitu-gitu. Gue baru tahu gitu.
Jadi menurut gue keep doing what you're doing now. Semoga bisa panjang dan bisa expand terus. Kalau sekarang hanya beberapa daerah, kalau bisa seluruh Indonesia. Dan kalau bisa ke regional, nggak tahu di daerah regional ASEAN yang belum punya semacam ini apa. Kita bahkan sudah dihubungi sama teman-teman dari salah satunya dari Portugal, salah satu dari negara di Afrika. Ya, jadi memang kita sudah dihubungin loh. Karena memang sudah dihubungi. Masalah sampah itu kan ya di berbagai negara juga ya. Tapi yang paling dekat sama kita ya kayak misalkan Vietnam gitu-gitu kan yang marketnya mungkin mirip-mirip yang bisa kita apply juga di sana kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau dari gua, jadilah manusia yang memanusiakan bumi kita sendiri. Kalau berani melakukan sesuatu untuk diri kita, kita juga harus berani tanggung jawab dengan apa yang kita tinggalkan. Sampah. Oke, closingnya gimana? Saya masih host magang, Pak. Kenapa? Cara closingnya gimana? Oh iya, tunggu sebelum ditutup. Terima kasih buat kakak-kakak berdua. Mungkin pertama kalinya dan mungkin nggak akan pernah ketemu lagi. Nge-host sampai keringetan. Nih mau ditanya lu nggak usah bang, biar kita real aja gitu ya, di negara tropis, kita real aja. Thank you ya Om, gila. Terima kasih banget semuanya. Gila. Terima kasih doanya, amin ya robbal alamin sekarang itu. Ya robbal alamin, harus ada panjang. Thank you semuanya udah nonton. Jadi semoga ini bermanfaat buat kalian dan juga share. Karena kita butuh semua orang bisa melakukan juga apa yang kita selama ini lakukan. Dan jangan lupa tanggal 20. Aduh, bukan. Coblos! Kami berdua. Pasangan Agi dan... Enggak, mereka nggak ada kampanye. Oke, bye-bye. Thank you. Bye-bye.